Candi, 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 candi guar, candi pugar, candi buka, candi tutup, candi, 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 candi Balandongan. Di Karawang paling kaler lebet ka Kacamatan Batujaya aya komplek percandian anu kalintang eyeubna mung hanjakalna teu acan kaguar sareng kapugar sadaya. Salah sahiji candi anu tos direkonstruksi ulang nyaeta Candi Blandongan atanapi Candi Balandongan. Upami nilik kana namina disebat Candi Balandongan, pedah wangunan candina anu ngaharib-harib kana wangunan Balandongan. Diwangun kira-kira antara tahun 600 dugi ka tahun 700 Masehi. Bedana candi-candi nu aya di komplek percandian Batujaya sareng candi-candi di tempat sejen anu aya di Pulau Jawa nyaeta candina teh didamel sanes tina batu, tapi didamel tina batu bata, batu anu sanes batu tapi bata, batu sanes batu tapi bata, batu bata, batu bata. Saya Dharma Putra Gotama, lulusan Arkeologi Universitas Udayana. Sedikit bercerita terkait dengan Kompleks Percandian Batujaya. Kompleks Percandian Batujaya ini merupakan kompleks yang sangat unik. Kompleks yang sangat unik, kompleks yang sangat bersejarah, kompleks yang juga menjadi saksi peradaban bangsa dan Nusantara. Yang kebetulan kompleks tersebut hari ini terletak di Kabupaten Karawang, di utaranya pesisir Karawang. Kompleks Percandian Batujaya ini merupakan saksi panjang peradaban prasejarah sampai ke peradaban sejarah. Bukti-buktinya bisa kita saksikan di sana, bisa kita lihat di sana. Bukti artefaktualnya mulai dari kerangka manusia, artefaktual dari luar Nusantara atau di luar bangsa, dan juga bentuk bangunan yang diadaptasi dari luar Nusantara tentunya. Nah, bentuk bangunan seperti apa? Yaitu bentuk bangunan candi yang merupakan background dari datangnya Indianisasi ke Indonesia atau datangnya pengaruh India ke Indonesia. Menarik di Kompleks Percandian Batujaya ini jika kita membahas seutuhnya tentunya, tapi kalau kita bahas bangunan candinya juga sangat menarik gitu. Contohnya seperti bangunan Candi Blandongan yang sekarang sudah selesai direkonstruksi secara utuh dengan sisa-sisa bangunan yang tersisa tentunya dari kikisan peradaban. Di Kompleks Percandian Batujaya atau di bangunan Candi Blandongan ini kita dapat melihat arsitektur yang sangat unik yang memiliki perbedaan dibandingkan dengan arsitektur bangunan candi di Pulau Jawa tentunya. Yang pertama tentunya bangunan candi di Blandongan ini memiliki bahan dari bata merah atau bahan batu bata. Kalau misalkan kita lihat bangunan yang berbahan bata, bangunan candi yang berbahan bata di Pulau Jawa itu hadir atau dibangun pada abad ke-13, abad ke-12, abad ke-13, abad ke-14. Tapi yang di Kabupaten Karawang ini ternyata bangunan candi yang berbahan bata ini berasal dari abad ke-7 sampai abad ke-9. Tentunya lebih tua, jauh lebih tua daripada bangunan candi yang berbahan bata lainnya di Pulau Jawa tentunya. Ini adalah sesuatu hal yang spesial.
Kemudian bangunan bata ini ternyata juga sudah dibarengi dengan teknologi pelepaan atau teknologi istilahnya apa ya, pelapisan kapur. Teknologi pelapisan kapur ini tentunya harus memiliki apa ya istilahnya sumber daya manusia yang bagus pada saat itu. Nah, Candi Batujaya, Candi Belandongan ini, kompleks percandaan Batujaya membuktikan itu dengan pelepaan di struktur Candi Belandongan. Nah, struktur Candi Belandongan ini dilakukan pelepaan yang awalnya berbahan bata berwarna merah, kemudian dilakukan pelepaan yang dimana pelepaan ini merupakan bahan dari kapur. Kalau misalkan kita lihat bahan dari kapur ini ketika dicampur akan berwarna putih. Nah, warna putih inilah yang akhirnya mendominasi bangunan Candi Belandongan karena dilakukan pelepaan. Ketika dilakukan pelepaan, Candi Belandongan ini kemudian akan berwarna putih bangunan candinya. Nah, arsitektur Candi Belandongan ini yang sekarang ada kita saksikan di Batujaya itu merupakan arsitektur Candi Belandongan yang memiliki teknologi teknologi yang sudah cukup bagus gitu, mulai dari bahan bakunya dari bata, yang tentunya pembangunan bahan dasar bata ini merupakan teknologi yang sudah luar biasa pada saat itu. Kemudian ditambah lagi dengan struktur perlepaan atau pelapisan bata dari harusnya bata ini berwarna merah kemudian menjadi putih, berwarna putih. Nah, pencampuran pelepaan ini tentunya juga bukan tanpa sebab, tapi juga memiliki alasan lainnya, ya untuk keamanan, untuk kekuatan daya tahan arsitektur bangunan dan lain sebagainya, atau untuk estetika kan. Kalau misalkan bangunan itu berwarna putih, akhirnya estetikanya menjadi bagus. Nah, kemudian Candi Belandongan ini memiliki arsitektur yang sangat unik. Kenapa disebut Belandongan mungkin ya? Kemudian kenapa disebut Belandongan? Nah, karena Candi Belandongan ini rupanya atau penampakannya akan mirip sekali dengan perupaan Belandongan atau tempat berkumpul yang saat ini kita ketahui gitu. Kita ketahui sama-sama. Kalau misalkan kita bisa imajinasikan gambarnya, Candi Belandongan ini memiliki arsitektur denah tapak dara. Apa itu arsitektur denah tapak dara? Arsitektur denah tapak dara itu seperti denah tapak dara tentunya, yang memiliki sudut di bagian masing-masing, yang memiliki ujung di bagian sudutnya, yang kemudian terdapat anak tangga yang meruncing ke depan gitu. Nah, kemudian struktur denah tapak dara ini memperlihatkan bangunan Candi Belandongan yang memiliki 4 anak tangga. 4 anak tangga ini berada di masing-masing sudutnya. Tangga naik ini menjadi ciri khas tersendiri di Candi Belandongan. Bagaimana ciri khasnya? Candi Belandongan ini memiliki perbedaan arsitektur ornamen di setiap tangganya. Ini yang menjadi unik. Perbedaan ornamen arsitektur tangga di setiap sisinya itu merupakan bagian dari hal fungsinya, bagian dari fungsi yang akan kita ketahui gitu. Mana fungsi tangga naik dan mana fungsi tangga turun. Itu yang menarik di kompleks percandian Batujaya atau di Candi Belandongan. Nah, kemudian yang menarik lagi di sini terdapat akulturasi arsitektur gitu. Di mana arsitektur Candi Belandongan ini merupakan arsitektur yang dibawa dari India yang kemudian diadaptasi ke Indonesia, yang kemudian oleh masyarakat setempat atau oleh lokal jenius atau oleh masyarakat penunjang di pesisir utara pada saat itu dikombinasikan dengan arsitektur yang ada di sana. Contohnya, arsitektur di sana yang dibawa oleh masyarakat India itu arsitektur yang bisa kita lihat dari segi ornamental. Ornamentalnya seperti apa saja? Di sana ada pilar yang dinamakan kumba stamba atau pilar semu. Pilar semu ini merupakan ciri ornamen dari India yang dibawa yang waktu itu tentunya booming pada saat kerajaan Asoka
berjaya di sana, di India di sana. Nah, kemudian ornamen seperti apa lagi di sana? Ada ada ornamental lengkung, terus juga ada ornamental gerigi, juga ada ornamental pelipit rata, ada pelipit rata, ada pelipit patah, ada pelipit melingkar juga di sana. Itu merupakan bagian dari arsitektur ornamental pelipit atau ornamental sisi yang dibawa dari India, yang kemudian diadaptasi di Indonesia, ditambahkan dengan arsitektur punden berundak yang ada di Indonesia. Nah, itulah bagaimana perpaduan alkulturasi antara kebudayaan India dan kebudayaan Indonesia pada saat itu yang dihadirkan di kompleks Percandaian Batujaya. Dan belum lagi yang bisa kita saksikan bagaimana kombinasi bahan baku di Candi Blandongan ini sangat komplit, mulai dari buatan teknologi dan juga organiknya. Karena di Candi Blandongan ternyata juga terdapat bangunan yang berbahan dasar kayu. Kalau kita lihat di sana sudah ada bangunan candi yang memiliki kusen kayu. Itu ternyata sangat langka di Indonesia gitu, ketika mendapatkan bangunan candi yang sudah dihiasi dengan kusen-kusen kayu. Kalau di Candi Blandongan itu sudah terlihat jelas ada kusen kayu untuk jendela, ada kusen kayu juga untuk pintu. Bahwa di sana juga menandakan bahwa di sana pada saat itu kompleks Percandaian Batujaya atau Candi Blandongan sudah mengenal pintu yang dapat dibuka tutup dan juga jendela yang dapat dibuka tutup, karena ornamennya dari kayu atau bahan dasarnya dari kayu. Dan kemudian di sana juga ada umpak di bagian atas atau di bagian kaki candi yang dijadikan lantai. Terlihat jelas bahwa umpak ini merupakan umpak yang dijadikan sebagai sanggaan kayu, yang dimana kayu ini merupakan sanggaan juga untuk bagian atap candi. Nah, umpak-umpak ini bisa kita lihat bagaimana situasi imajinasi Blandongan ya, yang kita ketahui sekarang itu bisa ditampakkan di sana. Umpak-umpak ini merupakan bagian dari penyangga kayu, yang kemudian penyangga kayu ini dijadikan sebagai penyangga atapnya. Nah, penyangga kayu ini bisa kita lihat berarti bahwa pada saat itu masyarakat penunjang di sana itu sudah mempergunakan lingkungan sebagai bahan baku pembuatan bangunan, termasuk bangunan candi. Arsitektur Candi Blandongan ini dapat kita lihat bahwa selain arsitekturnya sangat megah, selain Candi Blandongan merupakan saksi dari peradaban, di sana juga sebagai saksi terjadinya alkulturasi antara kebudayaan asing dan kebudayaan lokal yang ada di sana. Dan juga kemudian itu menjadi saksi bahwa peradaban di sana sudah sangat-sangat maju dengan adanya bangunan arsitektur Candi Blandongan yang menampakkan adanya kompleksitas antara sudah terdapat tangga masuk, sudah terdapat pintu yang dapat dibuka tutup, sudah dapat memperlihatkan adanya pewarnaan candi dengan warna putih dan pelepaan, strukturisasi. Kalau misalkan sekarang kita bisa lihat di plur ya, bangunan sekarang itu di plur, itu yang bisa kita imajinasikan sebagai pelepaan gitu. Nah, bangunan di sana sudah mendapatkan pelepaan. Belum lagi adanya betonisasi atau bangunan yang dicor gitu di sana. Seperti di lantai bangunan Candi Blandongan itu sudah dilakukan tahap istilahnya teknologi pencampuran antara kapur dan kerikil yang kemudian dijadikan satu, dicampur air, lalu dibuat untuk membangun kombinasi lantai. Mungkin kalau saat ini kita bisa menyebutnya itu sebagai pengecoran ya, tapi kalau dulu mungkin kita bisa menyebutnya sebagai pelapisan bangunan bata. Nah, bangunan Candi Blandongan ini yang ada 4 sisi tangga masuk, ada pintu yang dapat dibuka tutup, ada pilar-pilar yang dijadikan sebagai bangunan atap atau sanggaan bangunan atap, itu sudah menampakkan bahwa
bangunan Candi Blandongan merupakan bangunan yang dibangun dengan teknologi yang sangat tinggi. Yang tentunya itu juga dapat kita lihat dari bangunan-bangunan lain, struktur-struktur lain yang ada di kompleks Percandian Batujaya. Saya rasa itu arsitektur bangunan Candi Blandongan yang dapat diuraikan secara lisan. Tentunya kalau misalkan ingin melihat secara visual itu lebih bagus dan imajinasi kita akan lebih baik gitu. Terima kasih. Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irwan Zulkarnain dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang. Ingin menguraikan sedikit tentang kawasan Situs Batujaya. Kompleks percandian di kawasan Situs Batujaya merupakan kompleks percandian tertua dan terbesar di Jawa Barat. Namun belum diketahui dengan jelas pola tata letaknya, karena pola keletakan bangunan dalam tata ruang biasanya mengikuti kaidah atau landasan keagamaan. Berdasarkan pengamatan terhadap bentuk dan ukuran, sementara ini dapat dikatakan Candi Segaran V atau yang dikenal dengan Candi Blandongan merupakan candi terbesar dan terlengkap serta dianggap candi utama atau main temple untuk seluruh kompleks percandian. Ukuran Candi Blandongan adalah 110 kali 38 meter. Pada bagian kakinya berdenah bujur sangkar 25 kali 25 meter, dan pada bagian kaki keempat sisi candi ini terdapat pagar langkan atau anjungan dan 4 buah tangga. Pada bagian tengah candi terdapat sisa bagian badannya yang berukuran 10 kali 10 meter. Adapun antara badan dan pagar langkan tersebut terdapat lantai yang terbuat dari hamparan bata yang dilapisi dengan bata stuko tebal 15 cm. Perlu diketahui bahwa bahan utama setiap candi adalah bata dengan ukuran yang beragam, dan yang paling banyak ditemukan adalah bata persegi panjang berukuran 40 kali 20 kali 7 cm. Pada bagian atas atau atap candi sangat disayangkan sudah tidak utuh, tidak diketahui bentuknya, namun diduga dari yang ditemukan berbentuk stupa yang masif berupa susunan bata yang kemudian dilapisi dengan lapisan bata stuko, beton stuko. Dugaan ini didasarkan atas temuan pecahan beton stuko berbentuk lengkungan seperti bulatan stupa dengan ketebalan sekitar 20 cm. Berdasarkan ukuran lengkungannya, bagian bawah genta ini diperkirakan bergaris tengah 6 meter. Di beberapa tempat pada bagian kaki masih ditemukan lepas stuko yang menempel pada permukaan lantai selasar yang dilapisi dengan lapisan beton stuko yang terbuat dari campuran kapur dan batu kerikil. Candi lain selain Blandongan adalah Candi Jiwa. Saat ditemukan, situs ini berupa gundukan tanah seperti bukit kecil yang oleh penduduk setempat disebut Unur Jiwa, berbentuk hampir lonjong dengan ketinggian 4 meter dari permukaan tanah dan luas sekitar 500 meter persegi. Candi Jiwa berorientasi arah tenggara barat. Situs ini tidak utuh, yang ditemukan hanya bagian kaki berukuran 19 kali 19 meter dengan tinggi 4,7 meter. Di keempat sisi candi tidak terdapat tangga naik atau pintu masuk. Ini artinya dapat dipastikan bahwa jalan yang mengelilingi bangunan candi adalah jalan atau patta untuk keperluan pradaksina atau disebut aktivitas puja bakti agama Buddha, yaitu mengelilingi candi dari arah kanan ke kiri. Kaki candi sendiri memiliki susunan perdikaian atau pelipit yang terdiri dari pelipit rata, penyangga, dan pelipit setengah lingkaran atau kumuda. Di permukaan atas bangunan candi yang tersisa tampak susunan bata melingkar yang membentuk bujur sangkar dengan panjang sisi sekitar 10 meter. Baik di lingkungan Candi Blandongan maupun Candi Jiwa masih rentan terhadap
perubahan lingkungan karena berada di areal aluvium sehingga selalu basah oleh genangan air. Oleh karenanya ini akan menjadi perhatian kita bersama agar tetap bisa menjaga keutuhan situs kawasan Batu Jaya agar menjadi sejarah yang akan kita sampaikan kepada generasi berikutnya. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.